Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, kenapa hidup ini seakan tidak pernah memberikan rasa cukup? Kita meraih sesuatu, lalu beberapa saat kemudian muncul lagi keinginan baru. Kita mendapat apa yang dulu kita impikan, tapi rasa bahagia itu cepat memudar, berganti dengan rasa kosong yang sulit dijelaskan. Kita pikir, kalau kita punya sedikit lebih banyak, maka hati akan tenang. Tapi anehnya, semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak pula yang terasa kurang. Apakah ini sekadar kelemahan manusia? Atau memang begitulah cara hidup bekerja? Selalu membuat kita lapar, selalu membuat kita merasa tidak pernah puas. Bayangkan, seseorang yang berjalan di gurun pasir. Ia haus, ia berlari mencari sumber air. Saat ia menemukan sebuah oasis, ia minum sepuasnya, merasa lega, tapi hanya sebentar. Tidak lama kemudian, ia kembali merasa haus, lebih haus dari sebelumnya. Bukankah begitu juga kita? Kita haus akan pencapaian, haus akan pengakuan, haus akan cinta, haus akan harta. Dan setiap kali kita mendapatkannya, kita lega sebentar, lalu kembali merasakan kekosongan. Rasa tidak pernah cukup itu seperti bayangan. Kita mengejarnya dengan penuh semangat, berharap suatu hari bisa memeluknya. Namun, setiap kali kita merasa sudah dekat, ia justru menjauh lebih jauh lagi. Apakah mungkin kita memang diciptakan untuk tidak pernah merasa cukup? Pertanyaan ini penting, karena dari sinilah kita bisa melihat diri kita dengan lebih jujur. Apa sebenarnya yang kita cari? Kebahagiaan, kepuasan, atau sekadar pembenaran bahwa hidup kita berarti? Renungan ini tidak mudah, tapi mungkin justru di sanalah jawabannya tersembunyi. Dan di titik inilah perjalanan renungan kita dimulai. Sejak awal peradaban, manusia selalu digerakkan oleh rasa kurang. Kita membangun rumah, lalu ingin rumah yang lebih besar. Kita menanam padi, lalu ingin hasil yang lebih melimpah. Kita menciptakan roda, lalu ingin kereta. Kita menemukan api, lalu ingin menguasai langit dan bintang-bintang. Rasa kurang itu yang membuat kita berkembang. Tapi di sisi lain, rasa kurang itu pula yang membuat kita tersiksa. Kita berdiri di tengah dua wajah yang bertolak belakang. Wajah kemajuan dan wajah penderitaan. Seorang petani kecil di desa mungkin merasa hidupnya sederhana. Setiap kali panen berhasil, ia bersyukur. Tapi begitu ia mendengar ada orang lain yang panennya lebih besar, hatinya mulai resah. Ia mulai merasa kurang. Seorang pekerja di kota besar pun begitu. Ia sudah punya gaji tetap, tempat tinggal, bahkan kendaraan. Tapi saat melihat orang lain dengan jabatan lebih tinggi atau rumah lebih mewah, tiba-tiba saja semua yang dimilikinya terasa tidak cukup. Bukankah ini ironis? Kita bisa hidup tanpa rasa lapar beberapa jam, tanpa tidur beberapa hari, bahkan tanpa makanan beberapa minggu, tapi tanpa rasa ingin lebih. Seakan kita tidak bisa hidup sedetik pun, seolah rasa tidak pernah cukup adalah darah yang mengalir dalam nadi manusia. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak lalu bertanya, sampai kapan? Sampai kapan kita harus terus berlari, mengejar sesuatu yang selalu menjauh? Apakah tujuan hidup hanya sekadar menambah dan menambah tanpa pernah menemukan garis akhir? Di titik ini, banyak orang merasa kosong. Mereka mencapai apa yang dulu dianggap puncak, tapi ternyata di puncak itu hanya ada sunyi. Tidak ada rasa lega dan tidak ada rasa penuh. Yang ada justru pertanyaan baru. Lalu apa lagi setelah ini? Para pemikir kuno sudah lama menyadari kegelisahan ini. Ada yang mengatakan bahwa manusia ibarat bejana bocor.
Sebanyak apapun air dituangkan, ia tidak akan pernah penuh karena ada celah yang membuatnya terus mengalir keluar. Kita tidak pernah benar-benar belajar menikmati apa yang ada di genggaman. Kita terlalu sibuk mengulurkan tangan ke depan, mengejar sesuatu yang belum tentu bisa kita capai, sampai lupa memandang ke bawah, ke apa yang sudah kita pegang. Apakah itu artinya kita harus berhenti bermimpi? Tidak. Bermimpi adalah bagian dari manusia. Tapi ada perbedaan besar antara bermimpi untuk tumbuh dan bermimpi karena merasa kurang. Yang satu membuat kita berkembang, yang lain membuat kita terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Kalau kita telusuri lebih jauh, akar dari rasa tidak pernah cukup ini seringkali datang dari perbandingan. Kita tidak puas, bukan karena kita benar-benar kekurangan, tetapi karena kita melihat orang lain punya sesuatu yang lebih. Coba renungkan, ketika Anda sedang duduk di rumah sederhana, minum kopi hangat, udara sejuk masuk lewat jendela, sebenarnya itu sudah cukup untuk membuat hati tenang. Tapi begitu membuka layar ponsel dan melihat orang lain memamerkan liburan di luar negeri, rumah mewah, atau mobil baru, tiba-tiba saja kopi tadi terasa hambar. Rasa cukup yang tadi ada seketika menghilang. Disinilah letak jebakan besar peradaban modern. Dulu, perbandingan hanya sebatas tetangga sebelah rumah. Sekarang, dengan teknologi, kita membandingkan diri dengan jutaan orang di seluruh dunia. Tak heran kalau kita semakin sulit merasa cukup. Filsuf Yunani kuno, Epictetus, pernah mengingatkan, orang miskin bukanlah mereka yang tidak punya harta, melainkan mereka yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Kalimat sederhana tapi berat. Karena pada kenyataannya, manusia modern hidup justru bertolak belakang dengan prinsip itu. Lihatlah tokoh sejarah seperti Alexander Agung. Ia menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal pada masanya. Namun, apa yang ia katakan menjelang akhir hidupnya, bahwa masih banyak negeri yang belum sempat ia kuasai. Seorang penakluk dunia pun merasa tidak cukup. Seakan cukup adalah kata yang mustahil bagi manusia. Kalau seorang raja besar pun masih merasa kurang, bagaimana dengan kita? Apakah ada jalan keluar? Beberapa tradisi spiritual memberi jawaban berbeda. Dalam ajaran Timur, khususnya Buddhisme, ada konsep tanha, haus yang tak pernah padam. Selama manusia terus minum dari sumur keinginan, ia akan semakin haus. Puas hanyalah ilusi yang sebentar datang, lalu hilang. Sementara dalam tradisi filsafat barat, para stoik mengajarkan ataraksia, ketenangan batin. Ketenangan itu tidak datang dari memiliki lebih, tapi dari melatih diri untuk menginginkan lebih sedikit. Bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa mampu kita menikmati yang ada. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita mungkin bukan raja penakluk dunia, bukan pula filsuf besar. Kita hanyalah orang biasa dengan pekerjaan, keluarga, dan rutinitas. Namun rasa tidak pernah cukup. Itu tetap hadir dalam bentuk yang sederhana. Gaji yang terasa kecil, tubuh yang tidak ideal, hubungan yang tidak sempurna. Dan ironisnya, semakin keras kita berusaha menutup lubang itu dengan tambahan baru. Uang lebih banyak, barang lebih banyak, validasi lebih banyak. Lubang itu justru semakin melebar. Mungkin di titik ini kita harus bertanya, apakah cukup itu benar-benar ada atau hanya ilusi yang kita ciptakan sendiri? Bayangkan sebuah cangkir. Ketika cangkir itu kosong,
kita ingin mengisinya. Saat sudah setengah penuh, kita menambahkan lagi. Dan ketika penuh, apa yang terjadi? Kita tetap menuang hingga akhirnya meluber dan tumpah. Begitu juga dengan hati manusia. Bukan masalah isi yang kurang, tapi ketidakmampuan kita untuk menyadari kapan cukup. Kita terbiasa hidup dengan standar luar, bukan standar dalam. Ada satu kisah menarik dari tokoh sejarah, Diogenes dari Sinope. Ia dikenal sebagai filsuf yang hidup sederhana, bahkan sering dianggap eksentrik. Ketika Alexander Agung datang menemuinya dan bertanya, "Apa yang bisa kulakukan untukmu?" Diogenes menjawab singkat, "Minggirlah, karena engkau menghalangi sinar matahari." Bagi Diogenes, kebahagiaan tidak datang dari kekuasaan atau harta, tetapi dari kebebasan batin yang tidak terikat pada keinginan berlebih. Bandingkan dua tokoh ini, Alexander yang punya segalanya tapi tetap merasa kurang, dan Diogenes yang tak punya apa-apa tapi merasa cukup. Dua ekstrem yang menunjukkan bahwa rasa cukup tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak yang kita miliki. Namun, di era kita sekarang, masalahnya menjadi lebih rumit. Bukan hanya keinginan pribadi yang mengganggu kita, tapi juga konstruksi sosial, iklan, media sosial, bahkan percakapan sehari-hari seolah selalu berbisik, "Kamu harus punya lebih, kamu harus jadi lebih." Dan tanpa sadar, kita terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Pernahkah Anda merasakan ini? Begitu berhasil membeli barang yang diinginkan, ada kepuasan singkat, tapi hanya sebentar, lalu muncul lagi keinginan baru. Seperti berlari di atas treadmill, kita berlari sekuat tenaga, tapi sebenarnya tidak bergerak kemana-mana. Filsuf modern menyebut fenomena ini sebagai hedonic treadmill, treadmill hedonis. Konsep yang menggambarkan bagaimana manusia selalu kembali ke titik netral setelah mendapatkan sesuatu. Artinya, betapapun banyak pencapaian atau kenikmatan yang kita raih, kita akan kembali ke rasa biasa-biasa saja. Dan dari titik itulah lahir keinginan baru. Jadi, bukankah mengejar cukup di luar diri kita sama saja seperti mengejar bayangan? Semakin dikejar, semakin menjauh. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Cukup bukanlah kondisi luar, melainkan kondisi dalam. Banyak orang yang keliru dengan berpikir, "Kalau aku sudah punya ini atau itu, barulah aku merasa cukup." Namun begitu keinginan itu tercapai, hati kita menuntut lagi sesuatu yang baru. Ambil contoh sederhana. Ketika masih sekolah, mungkin kita berkata, "Kalau aku sudah kuliah, pasti hidupku lebih tenang." Saat kuliah, kita berkata, "Kalau sudah bekerja, baru aku bahagia." Saat sudah bekerja, kita berkata, "Kalau punya gaji lebih besar, baru aku merasa aman." Dan saat gaji besar datang, ternyata muncul lagi tuntutan lain. Rumah lebih besar, kendaraan lebih mewah, status sosial lebih tinggi. Inilah lingkaran tanpa ujung. Manusia terus menunda rasa cukupnya. Seolah cukup selalu ada satu langkah di depan, tak pernah benar-benar kita genggam. Dalam psikologi modern, ada istilah comparison trap, jebakan perbandingan. Kita merasa diri tidak cukup, bukan karena benar-benar kekurangan, melainkan karena membandingkan diri dengan orang lain yang kita anggap lebih berhasil. Padahal, kita lupa bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, jalan hidup berbeda, dan bahkan definisi cukup yang berbeda. Contoh nyata, banyak orang yang hidup sederhana di pedesaan,
bercocok tanam dengan tanah seadanya, tanpa akses mewah. Namun ketika ditanya, mereka menjawab dengan tulus, "Saya sudah cukup." Kenapa? Karena mereka menakar kebahagiaan dengan standar diri, bukan standar orang lain. Ironisnya, kita yang hidup di kota besar dengan segala fasilitas modern justru lebih sering merasa kekurangan, seakan ada jurang tak terlihat yang selalu memisahkan kita dari rasa puas. Kisah ini mengingatkan saya pada ucapan Mahatma Gandhi yang terkenal, "Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang." Kalimat itu seakan menampar kita, karena memang benar, rasa tidak pernah cukup lebih banyak lahir dari keserakahan batin, bukan dari kekurangan nyata. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah mungkin manusia benar-benar bisa merasa cukup? Ataukah cukup hanyalah ilusi yang terus kita kejar, tapi tidak pernah kita temukan? Kalau kita merenung lebih jauh, rasa tidak pernah cukup ini sebenarnya adalah bagian dari mekanisme otak manusia. Secara biologis, otak kita memang dirancang untuk selalu mencari lebih. Ini dulu membantu nenek moyang kita bertahan hidup, mencari makanan lebih banyak, tempat tinggal lebih aman, atau wilayah baru untuk ditinggali. Namun, ketika naluri itu dibawa ke zaman modern, ia berubah menjadi dorongan tanpa batas. Sekarang, bukannya mencari makanan untuk bertahan hidup, kita mencari makanan untuk status sosial, restoran mana yang lebih elit, menu mana yang lebih eksklusif, bukannya mencari rumah sebagai tempat berteduh. Kita menginginkan rumah yang lebih besar dari tetangga. Naluri yang dulu menyelamatkan kita, kini justru menjadi jebakan. Dan semakin banyak kita turuti, semakin sulit kita berhenti. Karena otak melepaskan dopamin, zat kimia yang membuat kita merasa senang setiap kali mendapatkan sesuatu yang baru. Sayangnya, dopamin itu cepat sekali redup. Begitu hilang, kita mencari lagi sumber baru. Itulah mengapa kita terus merasa kurang, meskipun sudah punya banyak. Lalu, apa artinya kita harus mematikan naluri itu? Tidak mungkin. Kita tidak bisa menghapus kodrat manusia, tapi kita bisa mengarahkan, melatih, dan menyeimbangkannya. Tokoh filsafat Timur, Lao Tzu, pernah berkata, orang yang tahu bahwa cukup itu cukup akan selalu merasa cukup. Sekilas terdengar sederhana, tapi maknanya dalam. Cukup itu bukan soal berapa yang kita miliki, melainkan soal kesadaran untuk berhenti mengejar bayangan. Namun, apakah kesadaran itu mudah dibangun? Tentu saja tidak. Di tengah dunia yang sibuk, penuh distraksi, dan penuh tuntutan, sadar untuk berhenti adalah keberanian besar. Mungkin karena itu, hanya sedikit orang yang benar-benar bisa merasakan apa itu cukup. Coba tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali Anda benar-benar merasa cukup? Bukan cukup karena ada bonus di rekening. Bukan cukup karena mendapat pujian, tapi cukup yang membuat hati Anda berkata dengan tenang, "Ya, ini sudah cukup. Aku tidak butuh apa-apa lagi." Bagi sebagian orang, mungkin pertanyaan ini sulit dijawab, karena seringkali rasa cukup hanya hadir sebentar, lalu lenyap, dan kita kembali berlari, mengejar hal baru, seperti budak yang tidak sadar, sedang diikat oleh rantai. Padahal, apa gunanya semua pencapaian kalau hati kita tetap kosong? Apa gunanya 1000 barang kalau dada tetap terasa hampa? Kita mengejar lebih, tapi justru semakin merasa kurang. Seperti meneguk air laut, semakin diminum, semakin haus. Disinilah letak ironi besar kehidupan manusia.
Kita diciptakan dengan kapasitas hati yang bisa merasa damai, tetapi kita mengisinya dengan hal-hal yang justru membuat gelisah. Kita mengejar angka, gelar, pengakuan, tapi lupa bahwa yang kita butuhkan hanyalah satu: kemampuan untuk berhenti dan berkata cukup. Renungkan sejenak. Kalau hidup ini ternyata singkat, untuk apa kita habiskan dengan terus-menerus merasa kurang? Kalau hari esok belum tentu datang, kenapa kita isi hari ini dengan penyesalan? Apa karena merasa belum memiliki segalanya? Ada pepatah bijak yang sering diulang dalam banyak budaya. Orang yang paling kaya adalah orang yang bisa merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Kekayaan sejati bukan ada di luar, melainkan di dalam, karena rasa cukup itu tidak pernah datang dari jumlah, melainkan dari cara kita memandang. Dan mungkin di titik inilah kita perlu berhenti sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah aku ingin hidup sebagai orang yang selalu mengejar tanpa akhir, atau sebagai orang yang mampu merayakan apa yang sudah ada? Akhirnya, kita kembali pada pertanyaan awal. Kenapa kita tidak pernah merasa cukup? Jawabannya sederhana, tapi berat. Karena kita terus mencari di luar, bukan di dalam. Karena kita menunda rasa cukup, seakan itu hadiah di ujung perjalanan. Padahal ia selalu ada di langkah yang sedang kita pijak. Rasa cukup bukan soal berapa banyak, melainkan berapa dalam kita bisa bersyukur. Bukan tentang apa yang orang lain punya, melainkan bagaimana kita memaknai apa yang sudah ada di genggaman kita. Dan mungkin rahasia hidup bahagia bukanlah memiliki segalanya, melainkan tahu kapan harus berhenti dan berkata, ini sudah cukup. Kalau renungan ini membuat Anda berpikir ulang tentang hidup, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Danyun Sakagiri, dan bagikan ke teman-teman Anda. Siapa tahu, satu kalimat sederhana bisa jadi titik balik bagi orang lain.